Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality di channel kami Buatan Tuhan di segmen Jibril Barang Ilmu Orisinil. Kita lanjutkan pembahasan membangun personality ini. Kita masuk ke ayat selanjutnya, surat Yunus. Kita bertemu dengan derivasi lafaz anas dan nafs dalam satu ayat. Ada dua derivasi di sini kita temukan. Mari kita baca saja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi ghairil haq. Maka apabila Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Ya ayuhan nas, innama baghiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Tsumma ilaina marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai manusia, sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa nafsumu sendiri. Itu hanyalah kenikmatan hidup di dunia. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Nah, sahabat, untuk derivasi lafaz nasnya kita ketemu dengan satu diksi di kitab ini, bahwasannya insan itu memiliki dimensi yang namanya bughod. Baghiyukum itu dari kata bughodnya. Nah, jadi ada dimensi insan bughod namanya. Baru kenal ya? Asing, pasti asing. Ada dimensi insan bughod yang menanggungnya, yang menanggung dari dimensi insan ini adalah nafsnya itu sendiri. Jadi ada insan, ada nafs. Insan itu dimensi, nafs itu lembaga. Ketika ada dimensi bughod ini muncul pada diri insan, maka yang menanggung dampak dari itu semua adalah nafsnya, lembaganya semua kena. Nah, jadi nafsnya itu yang dieskatologikan. Gitu. Jadi maksud ayat ini, janganlah nafsu itu dibebani oleh dimensi insan kita sendiri. Akhirnya menyusahkan. Secara bahasa bughod itu artinya sewenang-wenang, tak menurut aturan, yang manifestasinya bisa dengan berontak, protes, debat, dan lain-lain. Kesewenangan insani yang kena adalah nafsu dirinya sendiri. Padahal awalnya dimensi insan saja, tapi seluruh lembaga nafsunya yang kena. Jadi rugi anfus, akhirnya rugi di eskatologi. Rugilah ya di sana. Nah, gitu. Jadi
Ini ibarat pepatah, gara-gara lila setitik rusak susu sebaranak gitu kan. Ada orang Batak yang jahat satu, semua orang Batak kena gitu. Akhirnya semua orang Batak kena gara-gara satu orang. Begitulah. Gara-gara Ferdy Sambo yang nakal jadi semua polisi kena. Itu buat itu. Jadi dampaknya ya berdampak pada nafsu. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Kadang-kadang buat ini nggak jelas apa yang dilawannya, nggak jelas siapa yang ditentangnya dengan keras itu. Dikit-dikit protes, dikit-dikit berontak, tapi nggak jelas berontak sama siapa, protes sama siapa, tidak berani lugas. Tidak berani lugas. Nah, padahal bukan nggak boleh protes, bukan nggak boleh debat, silakan. Tapi kalau kita mau memprotes, mau berontak ya, ke hal yang negatif menjadi hal yang positif, itu ada sarananya. Sarananya adalah hal-hal gitu. Kadang-kadang yang diprotesnya sudah jelas kepositifannya, nah, tapi si insan malah protes, malah debat. Nah, itu kesewenangannya itu di sana, malah mempermasalahkan sesuatu yang tidak harusnya jadi masalah. Gitu. Ini sering nih mempermasalahkan yang seharusnya tidak jadi masalah. Disitulah bobot itu bermain, dimensi bobot itu bekerja. Tidak memiliki kemampuan untuk menyederhanakan masalah. Misalnya membuat ribet sebuah permasalahan, membuat sesuatu menjadi ribet. Nah, ini perilaku-perilaku behavior kita setiap hari. Urusan ke kantor, urusan makan, ya hal-hal yang sederhana, urusan kerja, urusan rutinitas, kok dibikin ribet. Nah, BBM naik protes, nah, BBM turun protes juga. Gitu. Tapi tingkat kebodohan meningkat, nggak pernah protes. Harusnya yang protes itu tingkat kebodohan yang meningkat itu harusnya diprotes. Nah, ini hal-hal sederhana. Kadang-kadang urusan piring kotor aja bisa jadi masalah besar, bisa jadi kiamat rumah tuh kan, hanya gara-gara persoalan piring kotor, gelas kotor, lantai kotor. Nah, itu buat akhirnya yang karena dampaknya lembaga kita sendiri, nafsu kita sendiri. Jadi kehilangan kestabilan dalam lembaga kita. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasi
dimensi buhot ini. Cara mengantisipasi dimensi buhot ini adalah dengan menggunakan al-haq. Ja'al haq wa zahaqal batil. Nah, dengan adanya al-haq, maka semua masalah ya, menjadi sederhana, menjadi mudah. Yang batil akan musnah semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.